Record. Halo semua, selamat datang di podcast kita. Saya Monaria Hasna Salsabila dan hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius tentang smart governance di Kementerian Hak Asasi Manusia. Bersama saya ada Septia Gina Sahar. Nah, apa kabar nih, Tia? Hai Mona, kabar aku baik. Alhamdulillah. Lalu ada Nibade Kintan. Apa kabar, Kintan? Halo semua, halo Mona, kabar aku baik. Semoga yang lain juga pada baik ya. Amin. Lanjut ya, ada Berli Anita Dara Jufni. Apa kabar, Berli? Hai Mona, Alhamdulillah aku sehat. Aduh, kalem banget. Bisa aku kayak gini. Kalem banget nih. Lalu selanjutnya ada Citra Regita. Apa kabar, Citra? Hai Kamona teman-teman, Alhamdulillah aku baik. Alhamdulillah. Aku juga baik sih di sini. Kok kalian gak ada yang nanyain sih? Oh iya, lupa. Sampai lupa ya. Oke. Di sini tema podcastnya adalah smart governance nih. Yang mau mulai duluan siapa nih? Mau bahas ini? Oke, oke. Aku deh. Jadi kan Boleh, hari boleh, ini boleh. nih mm, seperti yang Mona bilang, kalau hari ini tuh kita bakal bahas good governance ya, di mana itu kita akan membahas praktik-praktik baik dari Kementerian HAM juga ya. Tapi di samping praktik-praktik baik, tentu juga ada praktik-praktik buruknya. Nah, makanya kita harus tahu nih perbedaannya apa yang baik dan apa yang buruk, kayak gitu. Sehingga nanti kita tuh bisa mencegah ya kalau misalkan hal-hal buruk kita tinggalkan, hal-hal baiknya kita tetap lanjutkan kayak gitu. Oke, bener juga yang dibilang Tia. Kadang emang ada tuh praktik-praktik buruk yang bikin kita mikir kayak, kok bisa gitu ya, gitu. Iya bener banget. Jujur itu bikin puyeng banget, tapi disitulah kita bisa mendapatkan pelajaran yang berharga guys. Setuju banget Kak Berli. Udah yuk guys, langsung kita mulai aja nih pembahasan kita hari ini. Oke, boleh, boleh. Oke, aku mulai aja ya. Jadi topik hari ini tuh good governance and bad governance. Nah, dalam smart governance di Kementerian HAM, aku bakal kasih deh beberapa contoh ya dari good governance dulu nih. Apa sih good practice-nya itu? Yang pertama, di kita itu ada Simas HAM. Nah, di Simas HAM ini itu masyarakat bisa melaporkan pelanggaran HAM secara online. Respon unitnya juga lebih cepat nih kalau lapor di Simas HAM. Terus yang kedua, adanya kolaborasi lintas unit dan NGO. Jadi di sini tuh pemerintah atau Kementerian HAM dan NGO bekerja sama untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan. Lanjut yang ketiga, adanya pelatihan inovasi ASN di Kementerian HAM. Nah, tujuan dari pelatihan ini tuh untuk meningkatkan kompetensi digital dan profesionalismenya. Lanjut lagi, yang keempat, itu adanya program pendampingan korban secara terpadu, di mana ini terkait saling berkoordinasi untuk memberikan layanan yang komprehensif. Jadi itu dia nih contoh-contoh dari good practice-nya. Nah, selanjutnya aku bakal kasih contoh nih ya, bad practice itu apa aja. Oke, yang pertama, itu kurangnya komunikasi antar unit. Nah, ini nih, kurangnya komunikasi antar unit itu bisa bikin inovasi layanan tuh jadi terhambat karena informasinya tidak tersambung atau tersampaikan. Lanjut yang kedua, itu kurangnya evaluasi program. Nah, kurangnya evaluasi ini merupakan praktik-praktik yang kurang baik atau buruk ya, dan harus segera diperbaiki. Gitu. Yang ketiga, itu kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal. Nah, dengan kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal ini membuat respon terhadap isu HAM juga kurang efektif, guys. Jadi itu deh contoh-contoh dari bad and good governance-nya. Oke, bener banget sih Kak Tia. Kalian pernah lihat nggak sih kayak antar unit kerja di ya kantor itu satu sama lain tuh nggak nyambung. Jadi kadang ada yang perintahnya ini, tapi di unit lain ternyata udah ngelakuin gitu kan. Iya benar, tapi kayaknya semua pegawai kantoran juga pasti pernah aja ya mengalami hal yang sama. Kita bingung sendiri gitu sama koordinasi dan komunikasi kita sama unit sebelah kayak gitu. Betul, betul. Aku setuju banget. Padahal kita tuh satu gedung, tapi karena beberapa unit berbanyak gitu ya, dan ada yang merasa egonya masing-masing itu, ini isinya unit aku, kalian unit lain nggak boleh tahu. Padahal kan untuk
satu kepentingan yang sama untuk institusi itu gitu loh, bukan untuk unit-unit tersebut sendiri doang gitu. Nah, Betul, betul. gimana sih good practice menurut Kintan? Cara dia tuh bisa berhasil tuh kuncinya apa ini? Jadi kuncinya itu sebenarnya jelas aja ya Mona. Jadi untuk em, bisa good practice itu kuncinya ada di kepemimpinan yang mendukung inovasi, terus ada juga sumber daya manusia yang adaptif, terus juga adanya budaya berbagi. Jadi contoh nih, misal kayak si Mas Ham, itu sukses karena adanya pimpinan yang mendorong staf untuk ikut pelatihan-pelatihan digital. Terus ada juga SOP yang jelas. Jadi normanya itu nggak kabur, jadi semua orang paham sama SOP-nya gitu. Aduh, setuju banget sih sama Kintan. Terus aku mau nambahin mungkin itu yang paling penting ini soal insentif dan reward sih. Jadi itu nanti staff yang berinovasi dapat kita beri reward atau insentif. Jadi staff-staff kita bisa jadi lebih bersemangat. Setuju Kak Berli. Tapi tuh kolaborasi antar unit juga penting tahu. Contohnya nih, data korban HAM. Ini tuh harus bisa semua unit akses, jangan cuma satu divisi doang. Karena ini juga salah satu prinsip dari Smart ASN itu sendiri kan, teman-teman, yaitu kolaboratif dan digital. Nah, ini nih, soalnya ya, kalau cuma semua itu jalan sendiri-sendiri, itu namanya bukan smart governance, tapi solo governance tuh. Aduh, iya iya tuh. Bener-bener. Iya betul betul betul. Selain itu, program pendampingan korban yang tadi dibilang Septia tadi secara terpadu juga bakal jadi contoh praktik baik sih atau governance, good practice governance itu ya. Semua unit tuh harus bisa berkoordinasi, kayak dari legalnya, psikososial, sampai edukasi publiknya. Ini tuh bisa bikin layanan lebih tepat sasaran dan cepat. Betul banget, Mona. Benar dan betul. Aku setuju banget sama opini kamu tadi. Jadi, ini juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat juga ya kepada instansi kita, kepada Kementerian Hak Asasi Manusia. Iya ya, setuju setuju. Kayak kita harus punya trust dari masyarakat gitu ya. Nah, Betul. kita sekarang bahas best practice-nya nih. Kalau menurut Kintan, kenapa sih praktik-praktik itu tuh bisa sering gagal? Nah, iya, jadi kita pasti pernah ya wondering kenapa sih ide-ide yang udah bagus nih, idenya udah mahal, tapi di prakteknya sendiri itu kenapa sering gagal. Nah, ini biasanya karena adanya kurang komunikasi antar unit. Terus kita juga evaluasi itu jarang kita lakukan. Contohnya nih, beberapa pengaduan masyarakat itu tertunda karena unit-unit ini komunikasinya itu nggak baik. Jadi kok nggak ada koordinasi antara satu sama lain unit gitu. Iya, bener banget. Tapi mungkin tambahan lagi ini ya, kurang dimention itu Iya. kurangnya kolaborasi dengan pihak eksternal ya, yang mana kalau misalnya kita nggak kolaborasi nih sama pihak eksternal, nah apa yang kita mau lakuin itu juga bisa gagal. Nah, contohnya nih, biar lebih paham, contohnya NGO dan komunitas masyarakat, jika mereka tidak dilibatkan, maka itu nanti respon terhadap isu HAM itu bisa jadi lambat. Betul banget Kak Berli. Tapi itu juga kalau ada program terus evaluasi nggak dilakuin atau jarang dilakuin itu juga nggak baik karena praktik buruk itu akan terus berlangsung kan. Kalau nggak ada feedback dan monitoring kayak gitu, kesalahannya pasti bakal berulang-ulang gitu. Nah, itu dia nih, kalau dibiarkan, publik itu bakal kehilangan kepercayaan, dan kita sebagai ASN bakal frustasi tuh, makanya harus segera diperbaiki. Setuju, setuju, setuju. Nah, kalau dari Berli sendiri nih, gimana sih cara strategi mencegah terjadinya praktik buruk ini di kementerian? Oh, ada beberapa sih yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama contohnya itu pelatihan berkelanjutan, audit rutin, reward untuk ASN yang nantinya berinovasi, dan juga yang paling penting itu memperkuat koordinasi antar unit. Plus, kita harus melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti contohnya NGO atau masyarakat, agar prosesnya nanti lebih transparan, transparan dan juga responsif. Betul, Berli. Nah, mindset juga penting nih, teman-teman, karena ASN tuh harus berani coba hal baru dan kolaborasi. Kayak gagal tuh boleh, tapi belajar dan perbaikan tuh harus terus jalan.
Mantap, mantap, mantap. Aku aku salut sih, ini pembahasan yang berbobot banget ya. Aku ngeringkas tentang smart governance ini adalah good practice itu bisa sukses karena kepemimpinan. Lalu ada SDM yang adaptif, budaya berbagi, dan kolaborasi. Dan bad practice itu bisa muncul karena komunikasi yang buruk, evaluasi jarang, dan kurang kolaborasi. Oke, aku juga bakal nambahin nih Mon untuk strateginya biar kita bisa jadi smart governance. Yang pertama yaitu bisa lakuin pelatihan rutin dan koordinasi dengan unit-unit lain. Terus yang kedua itu adanya reward ASN yang inovatif. Dan yang ketiga bisa libatkan juga pihak eksternal dalam program HAM tuh. Betul, tapi kita juga harus tahu nih mindset ASN yang benar itu kayak gimana sih. Nah, jadi seorang ASN itu harus profesional, kolaboratif, inovatif, juga digital. Nah, kalau budaya ini udah jalan, praktik-praktik buruk ini bisa kita minimalisir gitu. Jadi nanti praktek yang baik juga bisa menular ke seluruh unit-unit kerja yang ada di Kementerian Hak Asasi Manusia. Bener banget. Terus juga kunci dari proyek pendampingan atau advokasi HAM yang lebih efektif itu jika ASN-nya kolaboratif dan juga terbuka. Betul, intinya teknologi dan prosedur tuh cuman alat, tapi keberhasilan smart governance itu tergantung dari ASN yang smart dan kolaboratif. Betul banget nih, karena ASN smart sama dengan sistem apapun bakal berjalan dengan lancar. Tetapi kalau ASN malas sama dengan layanan tetap lambat, meski alatnya pun canggih tuh. Oh iya, betul, betul, betul. Jadi, makasih teman-teman. Ini diskusi sangat amat berat ya di waktu kita yang sangat sempit ini. Karena udah di penghujung waktu nih, kita harus segera mengakhiri ini. Dan semoga podcast ini bisa memberi inspirasi bagi kita semua ya. Untuk bisa menerapkan smart governance dan semoga kita bisa menjadi smart ASN di Kementerian Hak Asasi Manusia. Amin ya. Amin. Aku harus mengakhiri podcast ini sih. Jadi, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye.